Halo teman-teman, ketika Ali Sastro Amijoyo saat itu menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta ya, ternyata saat itu Presiden Soekarno sedang ada di Mekah teman-teman, sedang menjalankan ibadah haji. Nah, oleh karena itulah Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden menggantikan posisinya Soekarno saat itu ya. Nah, kemudian beliau jugalah yang mengurus pergantian kabinet selanjutnya. Lalu kira-kira siapa ya yang akan memimpin kabinet selanjutnya? Wakil Presiden Muhammad Hatta kemudian menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap, teman-teman. Nah, siapa sih beliau? Beliau adalah seorang ahli hukum yang juga merupakan anggota dari Partai Masyumi. Nah, kemudian beliau yang membentuk kabinet selanjutnya ya. Nah, kabinet ini juga biasa dikatakan atau biasa disebut dengan Kabinet Burhanuddin Harahap, teman-teman. Masa tugas kabinet ini dimulai sejak tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan tanggal 3 Maret 1956. Nah, Kabinet Burhanuddin Harahap itu merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai. Bahkan nih ya, hampir merupakan kabinet nasional. Nah, dalam artian berarti banyak sekali partai-partai yang terlibat di dalamnya ya. Namun memang yang tidak tergabung itu adalah PNI dan PKI. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangkan ya partai apa saja yang tergabung di dalamnya selain kedua partai ini. Oke, lalu kira-kira apa saja sih program kerjanya? Teman-teman, untuk program kerja yang disusun oleh Kabinet Burhanuddin Harahap memang hampir mirip dengan kabinet-kabinet yang sebelumnya. Karena memang mengingat banyak sekali permasalahan kompleks ya yang terjadi ya yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat saat itu. Sehingga berimbas kepada kabinet yang selanjutnya gitu kan ya. Nah, oke, langsung aja kita bahas mengenai program kerja yang disusun oleh Kabinet Burhanuddin ya. Yang pertama adalah mengembalikan kepercayaan TNI AD dan juga masyarakat kepada siapa? Yaitu kepada pemerintah yang memang pada kabinet sebelumnya sempat terjadi pergolakan ya di antara mereka. Kemudian melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah desentralisasi, kemudian inflasi, dan juga pemberantasan korupsi. Nah, kemudian yang keempat, itu pelaksanaan politik kerjasama Konferensi Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif, teman-teman. Nah, inilah 4 program kerja utama yang memang saat itu difokuskan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, teman-teman ya. Nah, kira-kira memang mungkin ada beberapa yang berbeda dari kabinet yang sebelumnya ya. Ada juga program kerja yang baru di kabinet ini. Lalu kira-kira pertanyaannya, apakah akan berjalan lancar ya program kerja yang disusun kali ini? Oke teman-teman, kita bahas pencapaian Kabinet Burhanuddin Harahap ya. Apakah program kerjanya terlaksana atau tidak, kita bahas sekarang teman-teman. Nah, ternyata Kabinet Burhanuddin Harahap ini itu berhasil menyelenggarakan pemilu di Indonesia untuk pertama kalinya. Wow, ternyata program kerja yang memang sempat tersisipi ya dalam beberapa kabinet sebelumnya baru bisa terlaksana pada Kabinet Burhanuddin Harahap, teman-teman. Nah, pemilu yang dilaksanakan saat itu memang terdiri dari 2 tahap, teman-teman ya. Pemilu pertama itu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Nah, ini untuk memilih anggota DPR. Dan pemilu tahap 2 itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955. Ini untuk memilih anggota konstituante, teman-teman. Nah, ini merupakan kegemilangan yang luar biasa ya, karena memang tahap persiapannya begitu panjang dan baru bisa terlaksana di kabinet ini. Nah, kemudian pencapaian yang lain adalah kabinet juga berhasil melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Nah, selain itu, kemudian kabinet juga berhasil melakukan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga ya, dan menjaga agar inflasi dapat dikendalikan. Karena memang saat itu terjadi inflasi, teman-teman. Namun memang program kerja yang dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin dapat menekan angka inflasi tersebut. Artinya harga barang-barang saat itu memang tidak melambung tinggi ya, itu mereka berhasil. Nah, dan yang paling penting juga adalah adanya perbaikan hubungan, teman-teman, antara TNI AD dan pemerintah. Karena pada kabinet sebelumnya terjadi pergolakan yang cukup memanas, teman-teman ya. Nah, hal ini ditandai dengan pengangkatan Kolonel Abdul Haris Nasution, teman-teman, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD pada tanggal 28 Oktober 1955. Nah, jadi memang pengangkatan AH Nasution ini dikehendaki oleh pihak TNI Angkatan Darat. Nah, sehingga hal inilah yang kemudian menandai terjadilah pola hubungan yang lebih baik lagi antara TNI Angkatan Darat dengan pemerintah saat itu. Masa kerja atau masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap ini memang terbilang sangat singkat, teman-teman, yaitu hanya sekitar 6 bulan lamanya. Nah, namun memang selama 6 bulan tersebut justru
banyak sekali kegemilangan dan keberhasilan yang berhasil diraih saat itu. Nah, akan tetapi setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR ya dan di konstituante diumumkan hasil pemilu ini ya. Nah, kemudian maka pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10 siang ya, Kabinet Burhanuddin Harahap itu mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Nah, jadi memang saat itu DPR hasil pemilu teman-teman berhasil melakukan musyawarah untuk membentuk kabinet yang baru teman-teman. Nah, jadi Kabinet Burhanuddin Harahap itu merupakan satu-satunya kabinet pada masa demokrasi liberal yang diturunkan secara konstitusional teman-teman. Oke, menarik teman-teman ya, karena biasanya memang kabinet jatuhnya itu rata-rata karena adanya mosi tidak percaya dan lain sebagainya oleh pihak oposisi. Namun kali ini Kabinet Burhanuddin Harahap memang diturunkan secara konstitusional karena ada kabinet yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu. Oke teman-teman, seperti itulah perjalanan dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi walaupun dalam waktu singkat, yaitu 6 bulan saja ya, tapi mereka berhasil meraih kegemilangan dan pencapaian yang luar biasa. Nah, salah satunya adalah berhasil menyelenggarakan pemilu untuk yang pertama kalinya teman-teman. Wow, hebat ya teman-teman ya. Nah, tapi nih, kalau menurut kalian, kira-kira apa sih yang membuat Kabinet Burhanuddin Harahap ini berhasil menyelesaikan beberapa masalah sekaligus? Padahal nih ya, kabinet-kabinet yang sebelumnya itu belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat itu. Nah, coba deh kalian lakukan analisis ya terkait hal tersebut. Nah, kemudian masih ada lagi nih kabinet yang akan kakak bahas. Jadi sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye!